Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, saya Pikaris Aji Santoso Mitalimpa akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dalam Perjanjian Baru, Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-13. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup di dalam kemuliaan, yang penuh kasih damai, yang selalu menyelimuti kehidupan kami hari lepas harinya. Kasih setia Tuhan juga tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, dan kami yakin dengan penuh iman dan pengharapan sampai selama-lamanya. Pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Berikan kami roh hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, akal budi pekerti, agar kami boleh memahami seturut daripada kehendak-Mu saja. Dan biarkanlah kehendak-Mu yang jadi dalam setiap kehidupan kami, bukan kehendak kami manusia yang fana ini yang jadi. Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-13 di bawah judul perikop, yaitu dua judul. Yang pertama, orang lumpuh disembuhkan, dan yang kedua, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendak ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dalam firman kebenaran ini, Injil Matius menceritakan tentang pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, baik dalam pengabaran Injil, juga penyembuhan orang-orang yang sakit, dan kepada orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat. Tentu hal demikian menimbulkan reaksi, baik itu reaksi positif maupun reaksi yang negatif. Ketika Yesus melakukan pelayanannya, kalau kita lihat dalam firman kebenaran ini,
reaksi negatif timbul dari orang-orang yang tidak menyukai Yesus dan ingin menjatuhkan Yesus. Reaksi yang biasa menjadi reaksi yang anarkis. Nah, kalau kita lihat pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, ketika Yesus hendak menyembuhkan orang-orang yang sakit, terkhususnya itu pada saat itu orang yang lumpuh, Yesus berkata kepada orang yang lumpuh, "Percayalah bahwa dosamu telah diampuni." Namun, kalau kita lihat pada ayat yang ketiga, orang Farisi dan Taurat berkata di dalam hatinya bahwa ia menghujat Allah. Yesus merespon mereka, "Mengapa engkau berpikiran hal yang jahat di dalam hatimu?" Karena Yesus pun tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka, dan dalam situasi demikian Yesus tetap melakukan pelayanan dan tetap melakukan berfokus kepada penyembuhan dan mujizat itu. Sehingga orang yang lumpuh tadi mendapatkan penyembuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat lagi dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13, di mana ketika Yesus dengan Matius makan di rumahnya, diikuti dengan reaksi di mana orang-orang ahli Taurat dan Farisi berkata kepada para murid. Di sini mereka hendak menyerang Yesus dan juga menyerang para murid. Karena pelayanan serta apa yang dilakukan oleh Yesus itu bertentangan daripada apa yang mereka pikirkan. Mereka hendak menghambat dan hendak mengganggu pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita juga melihat perlahan-lahan reaksi penolakan ini begitu sangat semakin tajam. Tetapi Yesus tetap melakukan pelayanannya, tetap melakukan cinta kasihnya kepada umatnya dan kepada orang banyak pada saat itu. Ia tetap melakukan dengan penuh kasih. Walaupun ada banyak reaksi penolakan, begitu banyak hambatan yang dilakukan oleh orang-orang tidak menyukai Yesus itu, ia tetap berfokus kepada jalan kebenarannya dengan penuh belas kasihan. Itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti menyatakan belas kasihan kepada orang banyak. Bahkan sampai pada saat ini tidak pernah berhenti. Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, selalu Ia mengasihi kita. Tuhan Allah kita yang tidak pernah berubah sepanjang zaman dan bahkan sepanjang waktu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman kebenaran ini juga kita melihat bahwa situasi dan kondisi apapun, Yesus tetap melakukan pelayanannya dengan penuh sukacita, walaupun keadaan sulit mendatang di dalam pelayanan tersebut. Tidak mudah, tidak gampang, tetapi ia tetap berfokus. Walaupun ia menerima begitu banyak hinaan, caci maki, bahkan ia sampai dicambuk, disalibkan di bukit Golgota, dan ia dimahkotai dengan duri. Namun, apa yang terjadi? Yesus tetap setia dan mengasihi seluruh umatnya dengan cara pengorbanannya yang mulia. Ia tetap berfokus kepada tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang banyak, untuk menerima keselamatan, untuk dosa-dosa umat manusia ditebus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari teladan daripada Yesus? Ialah bagaimana ketika di dalam pelayanan, ketika di dalam setiap kehidupan kita, tentu ada hambatan yang datang, bahkan penolakan-penolakan terjadi. Namun dalam firman kebenaran ini, di dalam teladan yang diberikan oleh Yesus, mau menguatkan kita, jangan pernah gentar, jangan pernah takut, dan tetap terus berfokus untuk menyatakan keselamatan kepada orang banyak.
sehingga orang-orang banyak boleh menerima keselamatan daripada Yesus dan hidup di dalam jalan kebenaran dan di jalan kemuliaan daripada Yesus. Bahkan kalau kita sadari pada saat ini pandemi COVID menghantui kita, menghambat kita dalam pelayanan kita, sehingga kita terbatas di dalam gerak untuk melakukan pelayanan. Tetapi dari firman kebenaran ini juga mau mengajarkan kita, jangan pernah berhenti, jangan pernah takut untuk menyatakan pelayanan kita. Kita tetap terus melakukan pelayanan kita, tetapi diiringi juga dengan hikmat daripada Tuhan. Maka daripada itu firman kebenaran ini boleh menguatkan kita untuk terus menyatakan diri kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Yesus untuk mengabarkan kepada orang banyak, sehingga orang-orang banyak boleh diberkati daripada kemuliaan Yesus itu. Biarkanlah firman kebenaran ini memberikan semangat, memberikan kita iman dan pengharapan untuk terus menyatakan, untuk terus tetap setia dan taat di dalam kemuliaan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang penuh dalam kemuliaan. Kasih setiamu boleh terjadi baru dan setiap saat baru di dalam kehidupan kami, hari lepas harinya. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena cinta kasih-Mu boleh menyelimuti kami, sehingga kami juga boleh menjalani hari lepas hari kami dengan penuh suka dan kebahagiaan. Terima kasih juga firman kebenaran-Mu yang boleh Kau taburkan kepada kami. Biarkanlah firman kebenaran-Mu ini boleh bertumbuh, berbuah yang manis dan lebat di dalam iman pengharapan kami, sehingga juga kami boleh mengandalkan Engkau hari lepas hari di dalam setiap pekerjaan, tugas maupun tanggung jawab serta pelayanan yang kami lakukan, dan selalu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarkanlah firman kebenaran-Mu ini boleh mengajarkan kami, boleh menguatkan iman kami menjadi iman yang kokoh, yang selalu berpengharapan di dalam jalan kebenaran-Mu. Ajarkan kami juga ya Bapa, agar kami selalu boleh taat dan setia kepada-Mu. Ketika kami menyerahkan kehidupan kami yakin Tuhan selalu beserta dalam hari lepas hari kami. Dan biarkan juga firman kebenaran-Mu ini mengajarkan kami ketika kami telah dipilih menjadi murid-Mu, ketika kami dipilih menjadi hamba-Mu, Engkau yang memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau. Sehingga daripada itu kami menyadari ketika Engkau dengan penuh kasih-Mu memilih kami, maka kami boleh menjalani dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, sehingga kami juga boleh menjadi garam dan terang di sekitar kami. Dan kami juga menyadari setiap berkat yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami jadikan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus Kristus. Pada saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami hendak berdoa kepada bangsa dan negara kami, terkhususnya Indonesia yang pada saat ini masih dihantui, bahkan dikhawatirkan oleh virus COVID-19 ini. Dalam kondisi pandemi ini, kami merasa kami terbatas untuk melakukan segalanya dalam setiap pekerjaan maupun pelayanan kami. Namun kami yakin percaya Tuhan penuh kasih akan selalu menyelimuti kami. Apapun keadaannya, ombak yang selalu menghantam kami, bahkan tembok yang selalu menghalangi kami, Tuhan akan membimbing kami. Tuhan akan menjaga dan melawat kami, karena Engkau adalah nakoda yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan di saat tidak ada jalan, Engkau akan buka jalan. Terima kasih Yesus Kristus, Engkau berikan kami pengharapan, Engkau berikan kami kekuatan di dalam menjalani kondisi pandemi pada saat ini.
Begitu juga ya Tuhan, kami ingin berdoa kepada para pemimpin kami, entah itu dari tingkat yang paling atas, bahkan tingkat yang paling bawah. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, Tuhan juga boleh beserta. Tuhan bimbing rangkul mereka, berikan roh hikmat kebijaksanaan, agar mereka boleh menjalani setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terlebih karena kasih setia Tuhan boleh menyelimuti kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada gerejamu, Gereja Kalimantan Evangelis, dimanapun berada, terkhususnya Gereja Kalimantan Evangelis yang berada di Resort Puruk Jahu. Kiranya juga Tuhan boleh beserta di dalam setiap pelayanan, dalam setiap kegiatan, rencana maupun program yang dilakukan, sehingga apapun yang direncanakan, apapun yang dilakukan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengepalai, sehingga semuanya akan berjalan dengan luar biasa di dalam rancangan Tuhan. Begitu juga anak yatim piatu, janda duda, anak yang terlantar, orang yang terpenjara, bahkan orang yang sakit. Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan sukacita hari lepas harinya bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan kebebasan, merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya, terlebih karena kasih Tuhan. Dan nama Tuhan juga boleh terpuji dan boleh dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus Kristus. Kami juga ingin berdoa kepada jemaat-Mu dimanapun berada, terkhususnya jemaat-Mu yang berada di Tumbang Baloi dan di Liang Nyaling. Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah mereka, hadir dalam keseharian mereka, hadir dalam setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, sehingga mereka juga selalu hidup di dalam pengharapan dan hidup dalam semangat untuk melayani nama Tuhan, sehingga nama Tuhan juga boleh dipermuliakan di dalam kehidupan berjemaat mereka. Kami yakin dan percaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Biarkanlah harapan kami, keinginan kami boleh jadi di dalam Engkau, dan setiap rencana-Mu boleh nyata dan terjadi dalam kehidupan kami. Inilah pengharapan kami, inilah keinginan kami, pinta dan doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sekarang hingga sampai selama-lamanya. Yang kami akhiri dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami, demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.